Kita mulai melaksanakan praktikumnya. Labu coklat yang sudah dingin tadi kita keluarkan dari desikator. Kemudian kita beri label. Sebelum kita timbang, kita harus beri label dulu untuk agar proses penimbangan labunya tepat nantinya. Kemudian setelah labu ditimbang, kita catat berapa berat labu dalam kondisi kosong. Di sini tercatat 104,0374 gram. Kemudian kita timbang sampel langsung menggunakan kertas saring. Jadi seharusnya kan kita menggunakan selongsong atau timbal sebagai wadah dari sampel. Tetapi ini bisa kita akali dengan jalan membuat dari kertas saring. Jadi untuk sampel langsung kita timbang di atas kertas saring. Kita timbang sebanyak 10 gram. Sampel pertama kita adalah kacang tanah. Untuk sampel kita harus menghaluskan terlebih dahulu. Jadi sampel yang digunakan harus dihaluskan terlebih dahulu agar kontak antara sampel dengan pelarut itu terjadi secara optimal. Sehingga lemak dan minyak terekstraksi dengan sempurna. Nah, ini sudah mendekati 10. Koma 0337 gram. Selanjutnya, sampel yang di dalam kertas saring kita buat seperti tabung selongsong dengan menggulung kertas saring tadi dan menutup bagian bawah serta bagian atas dari selongsong tersebut sehingga sampel nanti tidak tumpah. Oke, selanjutnya sampel yang sudah ditimbang dan dimasukkan ke dalam selongsong tadi kita masukkan ke dalam alat sokletasi. Ini merupakan alat sokletasi. Jadi sampelnya nanti dimasukkan di bagian sini dan di bagian atasnya terdapat kondensor. Kondensor ini nanti berfungsi sebagai pendingin. Selanjutnya pelarut nanti akan jatuh ke bagian labu di bagian bawah dari alat ini, di mana pelarut yang terdapat pada labu pada saat proses pemanasan akan naik ke atas, terkondensasi. Selanjutnya uap dari pelarut tersebut dengan adanya kondensor akan jatuh lagi ke dalam lemak yang terdapat pada bahan atau sampel ini. Selanjutnya proses penyaringan atau proses ekstraksi itu terjadi berulang-ulang. Jadi uap dari pelarut naik, kemudian terkondensasi lagi, masuk lagi ke dalam sampel, kemudian jatuh lagi atau turun lagi bersama dengan lemak atau minyak yang terekstrak. Jadi sekarang kita boleh pasang labunya. Ini labu bagian bawah. Kita gunakan 2 sampel. Ini sampel yang pertama, ini sampel yang kedua. Kita masukkan. Kemudian kita pasangkan dulu kondensor alatnya dan baru kita tuangkan pelarut sebanyak atau lebih kurang 270 sampai sekitar 300 ml. Jadi pelarutnya itu ke bagian sampel, ke dalam labu yang berisi sampel. Selanjutnya ini bagian bawahnya adalah plat. Jadi yang menghantarkan panas di sini adalah plat ini, di mana plat ini terhubung. Jadi plat ini yang menghantarkan panas di sini sudah terlihat. Jadi pelarut organik yang kita gunakan itu adalah pelarut organik yang memang titik didihnya itu lebih kecil dibandingkan dengan air. Dia lebih cepat mendidih, kemudian dia uapnya akan langsung naik ke sini.
Uapnya akan naik ke sini, kemudian dengan kondensor. Kondensor ini fungsinya sebagai pendingin. Kondensor ini terhubung dengan air dari kan, air masuk, kemudian keluar lagi. Begitu prosesnya terjadi secara sirkulasi, sehingga di sini tetap dalam kondisi dingin. Kondisi dingin inilah yang menyebabkan pelarut atau uap pelarut itu turun. Nah, kita lihat di sini, pelarut sudah turun semuanya ke dalam labu lemak yang sudah kita timbang tadi. Kemudian ada sebahagian yang sudah mulai mengekstrak lemak yang terkandung pada bahan. Terlihat di sini bahwa cairan atau pelarut ini sudah mulai berwarna agak kekuningan. Nah, di sebelahnya masih jernih, masih bening. Nah, di sini. Jadi proses ini terjadi secara terus-menerus. Ini sekarang udah penuh. Kita lihat sebentar lagi, mungkin bisa di-cut aja dulu. Nah, di sini kita lihat kembali, kita ulang mengamati kembali. Ini pelarut dari lemak dan minyak yang sudah mendidih, kemudian dia sudah menguap sampai ke kondensor. Kemudian terjadi kondensasi. Nah, di sini terlihat ada titik-titik yang menetes dari kondensor ke dalam sampel di sini. Dan di sini terjadi penambahan pelarut. Jadi pelarutnya tertampung dulu di bagian ini, bagian alat yang ini. Kemudian sampai nanti akan menutupi semua sampel. Jadi sampel tertutupi oleh semua pelarut nantinya. Pada saat inilah terjadi proses ekstraksi. Setelah penuh, nanti pelarut akan turun kembali dan proses ini terjadi secara berulang. Mungkin nanti dilihat pas ini.